Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari program studi sistem informasi mendapatkan tugas untuk sosialisasi. Kami dari kelompok DSDM. Nah, jadi di sini kami akan sosialisasi mengenai dampak gadget terhadap remaja. Jadi kita langsung jelasin apa itu gadget terlebih dahulu. Kan semua udah pada tahu gadget itu apa ya? Ya lebih rincinya, gadget itu perangkat elektronik atau teknologi yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu. Jadi kan gadget ini kan sangat berperan penting bagi generasi sekarang ya, buat semua kebutuhan apa, buat membantu lah untuk sehari-hari. Ya, langsung ke gadget mempengaruhi remaja ini. Nah, Kakak pasti tahu kan kalau gadget itu sangat amat mempengaruhi remaja gitu kan. Ya terus dampaknya itu bisa positif, bisa negatif, dan dibuat pakai gadget tuh harus diawasin sama orang tua ya, terutama buat yang di bawah umur gitu. Jadi ini tuh kayak edukasi manfaat dan risiko perangkat juga penting dalam remaja untuk mengambil keputusan dalam penggunaan teknologi gitu. Jadi ya sangat amat penting gitu kak. lanjut. Selanjutnya ada dampak positif dan negatifnya. Untuk dampak positifnya yang pertama ada kemudahan berkomunikasi. Jadi yang awalnya dari jauh itu bisa menjadi lebih dekat. Kemudian yang kedua ada kemudahan untuk akses ke informasi. Kemudian yang ketiga pendidikan, yang keempat produktivitas, yang kelima kreativitas, keenam navigasi, ketujuh hiburan, dan masih banyak lagi. Lalu dampak negatif dari gadget itu sendiri, yang pertama itu ada kecanduan. Pengguna bisa menjadi sangat bergantung pada perangkat mereka, terutama dalam hal hiburan di jaring sosial dan komunikasi online. Yang kedua itu kurangnya aktivitas fisik. Penggunaan perangkat teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan kurangnya aktivitas fisik, terutama pada anak-anak dan remaja. Lalu yang ketiga itu ada dampaknya kesehatan mental, yang keempat isolasi diri, yang kelima paparan konten yang tidak pantas seperti dengan berkembangnya teknologi yang sekarang ini dapat remaja ini dapat melihat konten-konten yang belum pantas untuk mereka lihat. Lalu yang keenam yaitu adalah keamanan dan privasi dan lain-lain. Nah, untuk mengatasi hal-hal negatif tadi, kita tuh harus jauh dari gadget. Lebih tepatnya, kita buat untuk waktu layar. Mesti kalau kakak-kakaknya ini suka scroll TikTok, scroll IG, itu kan ada pengaturan untuk membatasi waktu layar. Nah, itu bisa diatur untuk 1 jam, 2 jam mungkin. Yang kedua ada aktivitas fisik, bisa olahraga, bisa nge-gym, banyak. Untuk pendidikan dan kesadaran. Dan keempat ada konsultasi ahli. Kelima ada pengawasan dari orang tua. Yang keenam ada waktu tanpa gadget. Nah, ini waktu tanpa gadget ini bisa dilakukan biasanya nongkrong atau healing, biasanya motor-motoran gitu. Yang 7 dan lain-lain sebenarnya. Jadi inti dari sosialisasi pada kali ini kesimpulannya adalah motivasi untuk kita semua itu terus berkembang bersama teknologi adalah kunci untuk memahami dan mengatasi tantangan masa depan. Dengan mengikuti perkembangan teknologi, kita dapat menciptakan peluang baru, meningkatkan efisiensi, dan membawa perubahan positif dalam hidup kita dan masyarakat secara keseluruhan. Sekian sosialisasi yang sudah kami bawakan dari kelompok DSDM, Prodi Sistem Informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kak, saya mau menjelasin poster kami untuk edukasi tentang pengaruh gadget terhadap remaja. Nah, apa itu gadget? Gadget itu adalah kayak suatu teknologi atau alat elektronik kecil yang punya fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya ukurannya itu lebih portable dan lebih ringkas, seperti contoh kayak HP, smartwatch, terus tablet sama laptop. Terus apakah gadget itu mempengaruhi remaja? Ya benar, itu karena gadget dapat mempengaruhi remaja dengan berbagai cara.
biasanya itu gadget mempunyai beberapa dampak, yaitu dampak buruk sama dampak positif. Dan dampak itu muncul itu bergantung pada remaja itu atau anak itu menggunakannya, Kak. Ya, berikut dampak positif dan negatifnya ya Kak. Dampak positifnya itu ada kemudahan berkomunikasi, akses ke informasi, pendidikan, kreativitas, navigasi, hiburan, dan lain-lain. Lalu dampak negatifnya itu ada ketergantungan, kurangnya aktivitas fisik, dampak kesehatan mental, isolasi diri, paparan konten tidak pantas, keamanan dan privasi, dan lain-lain. Nah, di sini gimana sih cara mengatasi dampak negatif? Yang pertama itu buat batasan waktu layar. Yang kedua ada aktivitas fisik, dan yang ketiga ada pendidikan dan kesadaran. Yang keempat ada konsultasi oleh ahli. Yang kelima ada pengawasan dari orang tua. Yang keenam waktu keluarga tanpa gadget. Nah, motivasi untuk kita semua adalah terus berkembang bersama teknologi adalah kunci untuk memahami dan mengatasi tantangan masa depan. Dengan mengikuti perkembangan teknologi, kita dapat menciptakan peluang baru, meningkatkan efisiensi, dan membawa perubahan dalam hidup kita dan masyarakat secara keseluruhan. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf ya, Kak, udah minta waktunya. Terima kasih. Kenapa nama saya Milengar Bambang dari kelompok DSDM? Kenalkan, nama saya Dwilianti dari kelompok DSDM. Perkenalkan, saya Melana Pramudia dari kelompok DSDM. Jadi kita di sini mau menjelaskan tentang pengaruh gadget terhadap remaja. Pengertian gadget adalah suatu perangkat elektronik atau teknologi yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu. Gadget memiliki desain ringkas dan portable serta banyak fungsi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Nah, penggunaan gadget itu dapat mempengaruhi remaja dengan berbagai cara. Tergantung remaja itu bagaimana cara menggunakannya. Nah, untuk gadget sendiri mempunyai dampak positif dan negatif. Untuk dampak positifnya yaitu 1. Kemudahan berkomunikasi, 2. Akses ke informasi, 3. Pendidikan, 4. Produktivitas, 5. Kreativitas, 6. Navigasi, dan hiburan. Untuk dampak negatifnya yaitu ada ketergantungan terhadap gadget, kurangnya aktivitas fisik, dampak kesehatan mental, isolasi diri, paparan konten tidak pantas, dan keamanan privasi. Yang pertama yaitu dengan buat batasan waktu layar, kedua aktivitas fisik, ketiga pendidikan dan kesadaran, yang keempat ada konsultasi ahli, kelima pengawasan dari orang tua, keenam waktu keluarga tanpa gadget. Terima kasih ya Kak.